A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ini banyak sekali pertanyaan tentang ingat. Ada berapa ini? 7. Tapi hampir sama semua maknanya, kecuali yang satu yang mengatakan kalau kita masih ingat berarti kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kalau kita bicara tentang ingat, siapa ingat, siapa yang mengingat? Apa perbedaan ingat dan mengingat? Sebenarnya ingat dan mengingat itu susah menjelaskan perbedaannya. Kenapa? Karena berlainan tapi satu. Kenapa disebut berlainan tapi satu? Seperti sering saya sampaikan dalam konten-konten saya bahwa ingat itu adalah zat, yang mengingat adalah sifat. Sedangkan zat dan sifat tidak bercerai atau tidak terpisahkan. Kalau dari kakek saya menjelaskan bahwa sesungguhnya ingat itu adalah zat, tetapi guru-guru saya menjelaskan bahwa sesungguhnya ingat itu adalah nurjat, kurang lebih sama maknanya. Dan guru saya yang lain juga mengatakan bahwa kalam Allah yang sesungguhnya adalah ingat. Karena ingat dulu baru disahirkan dengan sifat. Kita tidak bisa berkata-kata tanpa ingat. Apa itu ingat? Ingat itu adalah kesadaran.
Ingat inilah yang sebenarnya disebut sembahyangnya sembahyang. Sembahyang tidak pernah putus. Kenapa? Karena ingat terus. Yang terputus itu adalah mengingat. Terkadang kita mengingat, terkadang tidak. Tapi ingat terus menerus. Kalau dia tidak ingat berarti itu namanya bukan ingat. Namanya saja ingat. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa ingat inilah yang sesungguhnya ibadahnya ibadah. Kita tidak bisa ibadah tanpa ingat. Subhanallah. Dan saya tegaskan di sini bahwa ingat inilah sehingga terjadi sesuatu. Kalau kita tidak ingat, apa yang bisa kita buat? Kita tidak bisa beribadah tanpa ingat. Bahkan tidak ada orang yang selamat tanpa ingat. Tanpa ingat pasti dia tersesat. Contoh saudara, kita masuk hutan tanpa ingat pasti tersesat. Kita naik kendaraan, mengendarai sepeda, motor, mobil tanpa ingat akan celaka. Inilah pentingnya ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun kita hidup tanpa ingat, apa kira-kira yang terjadi? Linglung. Tidak bisa buat apa-apa. Sekali lagi saudara, saya di sini memperjelas tentang ingat. Tinggal saudara yang berpikir merenungkan kata kakek saya, sesungguhnya ingat itu adalah zat. Yang mengingat itu adalah sifat. Kata guru saya yang lain bahwa kalam Allah yang sesungguhnya adalah ingat. Allah berkalam, Allah mengingat, baru disohirkan dengan sifat. Guru saya yang lain juga mengatakan bahwa sesungguhnya ingat itu adalah nurjat. Subhanallah. Hampir sama semua maknanya. Bukan hampir sama-sama semua maknanya. Mudah-mudahan konten kali ini kita bisa mengembangkan satu kesadaran atau ingat. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ingat. Kalau kita mau membaca diri kita yang sebenarnya, apa yang akan terjadi tanpa ingat? Tidak ada. Bisakah kita beribadah tanpa ingat? Tidak bisa. Bisakah kita berjalan tanpa ingat? Tidak bisa. Semuanya ingat. Tapi banyak orang menganggap sepele. Ada satu teman yang mengatakan, kalau kita tidak ingat, kalau kita masih ingat, kita berjauhan. Iya, kalau merasa kita. Seperti yang tadi saya sampaikan. Mengingat itu adalah sifat. Ingat itu adalah zat. Zat itu tidak terpisah dengan sifat.
Jadi mana mungkin berjauhan? Cuma kita salah memahami. Bagaimana mungkin berjauhan? Ingat itulah yang mengingat. Atau ingat itulah yang mengingatkan kita sehingga kita bisa ingat. Apa yang kita bisa ingat tanpa? Subhanallah. Apa yang bisa kamu ingat tanpa ingat? Tidak bisa. Bahkan tidak ada satu orang pun akan selamat dunia akhirat tanpa ingat. Tidak ada. Barang siapa di dalam sakratul maut tidak ingat apa-apa, tidak ingat Allah, dan lain sebagainya, dia pasti tersesat. Pasti tersesat. Dijamin 1000% tersesat. Contoh secara logika aja, masuk hutan tanpa ingat, sesat kemana-mana. Kita tidak bisa mengingat tanpa ingat. Ingat inilah yang membuat kita sehingga kita bisa ingat. Coba bayangkan saudara, apa kata Allah? Barang siapa mengingat aku mengingat dia. Kenapa? Karena satu yang mengingat akan teringat yang satunya karena dia jadi satu. Betapa pentingnya mengingat Allah. Siapa betul-betul di dalam ingat, di dalam kesadaran yang tertinggi, dia akan kekal dengan Allah. Artinya apa? Siapa yang tidak pernah terputus mengingat Allah, dia akan kekal dengan Allah. Mari kita kembangkan kesadaran tentang Allah. Bahwa hanya Allah saja yang ada. Selain Allah adalah palsu. Nah, ingat itu saudara, tidak harus mengingat Allah. Namanya ingat. Kecuali yang mengingat. Ingat tidak akan pernah lupa. Namanya saja ingat. Kalau dia lupa berarti bukan ingat. Tapi yang mengingat sering lupa. Banyak sekali yang lupa. Bahkan sholat baru ingat. Coba bayangkan saudara. Ingat inilah ibadahnya. Segala ibadah. Ingat ini juga yang disebut sembahyangnya sembahyang. Ini juga yang disebut sembahyang tidak pernah putus. Kenapa? Karena ingat. Tidak pernah lupa. Kalau dia lupa berarti bukan ingat. Yang sering lupa itu siapa? Yang mengingat. Kalau ingat terus, namanya juga ingat. Semoga kita belajar pada diri kita. Insya Allah kita akan memahami betapa pentingnya ingat dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ingat, kita ibarat bangkai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.